Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat SBA Podcast. Malam ini kita kedatangan narasumber yang mungkin kalau di Kota Sukabumi sudah dikenal khayalakrama ya. Apalagi beliau aktif di setiap kegiatan baik di pemerintahan atau di masyarakat ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ardi Wantoro, biasa dipanggil Bang Art, dan sebelah saya Ulfa NRP, dipanggil Ulfa. Dan sebelah kanan saya yang narasumber kita, mungkin Pak Haji memperkenalkan diri. Haji Apep Saifullah dengan nama panggilan Abah. Abah Apep. Oke. Di sini kita mengangkat topik yang mungkin sudah kita ketahui ya Pak Haji ya. Kita akan mengangkat sejarah Limus Tunggal. Bukan begitu ya Pak ya? Pada kesempatan ini kita juga ingin memperkenalkan SBA Podcast untuk pertama kali kita tayang dengan ambil tema itu sejarah Limus Tunggal, dan pertama kali juga SBA launching memperkenalkan diri untuk mengaplikasikan edukasi yang sifatnya kegiatan positif, bukan gitu Pak ya? Ya, betul. Jadi nanti juga bakalan ada konten-konten yang edukatif dan bisa menghibur teman-teman semua, gitu ya Bang. Oke, siap. Mungkin Upe mau menambahkan duluan? Cukup sih. Oke. Kebetulan kita masuk ke ini ya, segmen kedua ya. Memperkenalkan Pak Abah Apep ya, atau dengan nama lengkap Haji Apep Saifullah, yang kebetulan beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua MUI Kota Sukabumi ya Pak Haji ya. Terus mempunyai pesantren juga yang berdiri pada tahun 1990. 98. Oh 98. Oke, yang namanya pesantren Darul Ulum ya Pak Haji ya. Dan beliau juga aktif di berbagai organisasi, lembaga, baik lembaga pernah berkecimpung di lembaga pemerintahan juga ya Pak Haji ya. Oke, mungkin kita mempersingkat waktu ya Pak Haji ya. Yang pertama-tama mungkin yang akan kita tanya ini Pak Haji ini, apa sih desa atau kampung Limus Tunggal ya Pak Haji ya? Asal mula ya. Kenapa dinamakan dulu sama sekarang beda ya? Kalau dulu kan Kampung Limus Tunggal, kalau sekarang itu Kelurahan Limus Tunggal, begitu Pak Haji ya? Antar kelurahan dan kampung beda. Antar kelurahan dan kampung Kalau beda. kampung tetap Kampung Limus Tunggal. Kalau dulu itu Desa Baros, sekarang menjadi Kelurahan Limus Tunggal. Nah Pak Haji, kalau untuk Limus Tunggal itu asal mulanya itu kenapa sih dinamain Limus Tunggal? Bisa boleh kita dijelaskan? Menurut kata leluhur kita, dulu sekitar tahun 1900 ke belakang, di kita ini, di kampung ini ada pohon limus mangga kayak gitu ya, namanya besar sekali pohonnya, cuma buahnya satu. Kalau dalam bahasa Sunda itu nunggal, jadi limus nunggal. Jadi itu kenapa namanya dikasih nama Limus Tunggal, karena Iya. ada pohon satu itu tadi ya Iya. Pak. Oke. Tapi itu juga mesti ingat nih Pak, kenapa kita mengangkat beliau Pak Haji Apep itu sebagai narasumber. Karena kenapa? Alasan kita tuh sebenarnya simpel. Karena satu, mungkin sejauh ini hanya beliau mungkin yang tahu Terkait Limus Tunggal. terkait Limus Tunggal, luar dalamnya, dan tahu sebagian besar lah kenapa kita memilih Pak Haji Apep itu untuk sebagai narasumber kita. Kebetulan Pak Apep ini juga
juga memang kelahiran asli dari Limus Asli Tunggal. dari- Asli Limus Tunggal. Oke. Mungkin apa sih Pak Haji, kalau saya boleh tanya nih, Limus Tunggal itu kampung dan kelurahan tuh berapa tahun jedanya itu dari kampung, apa sekarang itu masih ada sih bahasa kampung Limus Tunggal atau sudah kampung atau sudah kelurahan Limus Tunggal? Karena setahu saya kan kalau kayak di sini, model di sini ini kampung Pasir Tangkil atau Gedong Panjang seperti itu Pak Haji. Dari perjalanan dari dulu sampai sekarang itu apakah masih ada kesamaan atau perbedaan kampung dan kelurahan? Gini ceritanya terbentuknya Kelurahan Limus Tunggal. Oke. Dulu itu bukan kelurahan karena kabupaten, desa Limus Tunggal. Dulunya itu adalah termasuk desa Baros. Desa Baros, Desa Baros, Kecamatan Baros. Pasar Baros. Lalu ada pemekaran, masih kabupaten juga. Bikinlah desa Limus Tunggal. Kenapa desa Limus Tunggal? Pertama, dari beberapa kampung ini yang besar wilayahnya adalah kampung Limus Tunggal. Limus Tunggal. Oke. Yang kedua, secara sumber daya manusianya, orang Limus Tunggal lebih ke depan daripada kampung-kampung yang Yang lain. Termasuk di bidang ekonominya Ekonomi. pun. Karena kalau di daerah yang lain itu rata-rata cuma petani tok. Kalau di sini petani, pedagang, dan juga ada yang menjadi pegawai negeri. Lengkap lah ya. Lengkap. Ah. Jadi cukup dominan sehingga pada waktu itu tokoh-tokoh masyarakat sudah saja desanya desa Limus Tunggal. Oke. Adapun kampung, dari dulu nama kampung Limus Tunggal itu sekitar tahun 1900 ke belakang. Itu diantaranya ada Ayah Ide, namanya Ayah Ide. Ayah Oke. Ide, tokoh Limus Tunggal Oke. terdahulu. Jadi kita sepakat kata mereka itu tokoh-tokoh terdahulu dikarenakan di Limus Tunggal di sini ini di kampung ini ada tangkal, ada pohon Tangkal buah pohon, yang namanya oke. limus, cuma buahnya satu, maka sepakat pada waktu itu para tokoh mengatakan bahwa kampung Limus Tunggal. Dan Oke. sampai sekarang kalau kampung itu tidak bisa hilang. Nah tingkatnya kampung, ada kelurahan karena itu. Masih dari sekarang juga masih kampung Limus Tunggal. Batasnya kampung Limus Tunggal ini, kalau dari sebelah selatan itu ada Gonggo namanya dulu. Oh, Gonggo. Gonggo Icot namanya. Gonggo Icot, oke. Itu namanya Gonggo itu. Icot. Ke utaranya sampai kepada Sate Yahya ke atasnya. Oh, saya Babakan ya. Babakan. Oke. Itu namanya masih Limus Tunggal. Beda lagi dengan Babakan. Jadi itu namanya Limus Tunggal. Kenapa ada yang disebut kata abang tadi Pasir Tangkil? Oke. Itu bukan nama lembur, bukan nama kampung. Kebetulan pada waktu itu di daerah ini nih yang sekarang oleh Pak Cece, Pak Cece, oke. rumahnya Pak ini, itu ada Pohon tangkil. Jadi dikatakan namanya Pasir Tangkil. Oke. Kalau di sekat-sekat itu ini termasuk Limus Tunggal Selatan. Oke. Kalau Muhajirin Limus Tunggal Tengah. Kalau yang sebelah utara Panjang itu Limus Tunggal Utara. Kalau gitu kebanyakan kampung Limus Tunggal ini kebanyakan identik dengan nama-nama kayak pohon, kayak Pohonan ya. nanti apalagi yang kita tahu di sini di Limus Tunggal itu kan potensi itu besar-besar tuh Pak Ji ya. Satu ada dari dulu tuh tukang kupat setiap acara mau lebaran atau mau lebaran aja mau ini itu ketupat, terus rengginang, terus Kalau dulu itu kan ada akai, oh kita pabrik gitar. Nah, menurut Pak Ji perbedaan dulu sama sekarang itu potensi itu berkembangnya lebih cepat apa kayak contohnya kalau mungkin sekarang udah tergerus dengan perumahan segala macam ya Pak Ji ya. Tapi kalau sekarang tuh itu masih mereka tuh bisa masih membudayakan tradisi bikin kupat, bikin dan lain-lainnya. Itu apakah kira-kira tuh mereka masih bisa bertahan itu customer atau konsumennya itu memang sudah apa ya kebutuhan atau kebutuhan di kota Sukabumi saja atau memang di kabupaten juga itu Pak Ji? Ini untuk
spesifiknya di Kampung Limus Nunggal ini ada beberapa perekonomian yang cukup diperhitungkan baik di dalam maupun di luar. Dan juga ada ciri khas, di antaranya ketupat. Ketupat itu sekitar tahun 1950. 1950. Nah, itu. Kenapa bisa terjadi ada produk ketupat atau industri ketupat? Iya. Selain daripada petani, orang Limus Nunggal itu ada pedagang. Pedagang. Oke. Di pasar Atum, pasar Pelita sekarang Pasar yang Pelita bawahnya sekarang yang itu, lagi oke. mayoritas pedagang beras itu adalah orang Limus Nunggal. Oke. Mayoritas itu Mayoritas ya. dikuasai masalah perberasan itu oleh orang Limus Nunggal. Itu di tahun 1900-an 90 ke atas atau terus 1960. 1990 ke bawah. Ya. Oke. Lalu mungkin dari pertama karena kita petani agraris, lalu banyak pedagang-pedagang beras, maka berinovasilah bagaimana bikin ketupat. Dan memang 75% sampai 80% kebutuhan kota itu disuplai dari Limus Nunggal, disuplainya itu dari Limus Nunggal. Itu diantaranya. Dan memang kalau kita lihat ini perlu ada pelestarian. Oke. Terus perlu ada pelestarian. Kenapa? Diantaranya yang membuat ketupatnya sekarang sudah langka. Anak-anak muda itu Iya, sudah dengan- jarang membuat ketupatnya itu. dengan zaman ya udah modern Zaman ya. dan dia mereka cenderung produksi kerja di ya. pabrik. Oke. Nah, cenderung dia kerja di pabrik. Ini yang menjadi kendala, tapi ini perlu dilestarikan, lagi mungkin ya? dikembangkan, dilestarikan dan Oke. dikembangkan. Sebetulnya cukup potensi juga. Tapi kalau gitu kita sepakat dong ya, sepakat bahwa produk home industry ini akan terus bertahan. Yakin nggak itu Pak Haji? Yakin. Yakin. Saya Insya Allah yakin. untuk Limus Nunggal ya. Kenapa? Oke. Pertama, Kebutuhan. si konsumennya. Oke, Si konsumen. konsumen Masih banyak konsumen lah ya. Masih banyak seperti permintaan, masih banyak itu. betul. Oke. Ketupat tahu, Hmm. kan pakai ketupat juga. Kalau gitu ketupat sayur. di antara potensi-potensi yang kita sebutkan tadi, yang paling potensi itu untuk home industry mungkin hanya ketupat ya dan rengginang ya. Ketupat Saya rasa dan rengginang. kalau saya lihat kita selama ini hanya itu ya Pak Haji ya. Cuman kan itu musiman, tapi setahu saya mereka pun tiap hari masih produksi bikin baik yang buat dagang di pasar seperti itu masih ini ya. Kalau ketupat bukan musiman, tiap hari. Tiap hari ya. Tiap hari Oh, produksinya bukan musiman. Ya kalau gitu benar, saya pikir gitu karena kita baru tahunya itu setiap musiman Lebaran atau Idul Adha itu baru ini, ternyata kan suplai Tiap hari. ke pasar itu mereka ya. Tiap hari, Oke. ya. Pak Ustadz, selain potensi dari industri itu ada lagi nggak potensi-potensi lain dari Limus Nunggal ini tersendiri Pak? Sebetulnya kalau kita gali banyak. Dari ketupat itu sendiri kan kita dirawat istilahnya, yaitu Raut, oke. ada lidinya. Jadi Ya. Itu lidinya kita bisa dibikin untuk piring-piring seperti piring, sekarang ya, itu. kerajinan ya, Pak, ya? Kerajinan, oke. Itu bisa dikembangkan lagi seperti itu. Atau kita lidinya itu kita dimodif bagaimana supaya menjadi menarik, menarik Oke. dan harga jualnya lebih tinggi. lebih tinggi. Itu diantaranya. Perlu ada kemasan di sini. Termasuk ranginang-ranginang ini perlu kemasan bungkusnya Biar harus lebih benar-benar kelihatan menarik, gimana caranya konsumen ini apa sih ini karena kan kalau kita tahu kan warnanya kan beda-beda kan ya. Betul. Itu rasanya atau apanya mungkin bervariasi ya, tapi setahu kita dan setahu saya memang dua produk ini dan kemungkinan satu produk yang disampaikan Pak Haji tadi itu memang prospeknya bagus tuh untuk yang lidi itu, apalagi Bagus, kan di sini kan teritorialnya kan perkebunan banyak, masih sawah dan segala macam ya. Oke. Mungkin Upe ada tambahan? Nah, Pak, Untuk mencoba. kalau misalkan untuk ada gak sih tokoh-tokoh yang berpengaruh gitu di yang dihasilkan dari Limus SDM-nya, Nunggal? mungkin Iya, SDM, dari oke. segi SDM-nya. Kira-kira Seperti saya katakan tadi, bahwa kenapa kronologisnya dikatakan desa Limus Nunggal. Karena orang-orangnya berpotensi, SDM-nya berpotensi di sini. Banyak tokoh-tokoh yang
untuk Jawa Barat dari Limus Tunggal ini banyak yang menjadi pejabat-pejabat itu di Pak Anjal Subadri, Pak Nia Subarna, Pak Pepe itu asli orang Limus Tunggal. Adapun sarana yang ada di Limus Tunggal itu menentukan juga itu untuk perkembangan Penunjang, Limus Tunggal itu sendiri. oke. Satu contoh ada madrasah. Dulu itu dari Cibitung, Gunung Karang, Riung Tutur, Rawabelu, Cisopan, sekolahnya ke sini semua. Madrasah yang paling tertua di sini tuh yang mana? Punya Pak Darul Haji? Mutalimin Darul Mutalimin yang dekat Muhajirin. Masjid Muhajirin. Oh, itu yang punya apa? Dulu Syama itu? Ustadz Rifai. Oh, Ustadz Rifai, setelah Ustadz Rifai ke Mbah Maksum. Mbah Maksum, Bapaknya Bapak oke, Haji Eman. kalau gitu total sekarang itu sejarah pertama kali itu satu, kedua itu yang siapa? Kalau punya Pak Haji itu tahun 98 ya, 98. Duluan sama dengan yang ada yayasan Pak Darmut ya? Oh, Kalau Darul Mutalimin secara badan hukumnya lebih dulu Darul Mutalimin. Oh, Darmut, oke. Lebih dulu Siap. Darul Mutalimin. Tapi ekstennya 1998 itu adalah ekstennya lebih dulu sampai eksten. Kalau dari zamannya Pak Haji ya, dari dulu mudanya sampai dengan sekarang, kira-kira generasi mana yang sudah berhasil lah SDM-nya? Yang mungkin Pak Haji punya penilaian nih, dari zaman saya dulu sampai sekarang, setahu saya pas zaman saya SMP, pas zaman saya SMA, pas zaman saya menjabat sekarang dan ini, itu kira-kira punya di antara regenerasi 4 musim atau 5 musim itu, siapa yang menurut Pak Haji tokoh yang benar-benar bisa diakuin ini loh SDM yang mumpuni di zamannya saya waktu umur sekian itu ada nggak Pak Haji? Waktu saya kecil usia SD lah, Oke. usia SD SMP. Di sini ada dua tokoh yang begitu mewarnai Kampung Limus dengan di antaranya Bapak Kiai Haji Muhammad Maksum Muhammad Masuk. dan Bapak Haji Setiawan Saleh. Itu dua tokoh ini mewarnai Kampung Limus Tunggal ini, dalam arti kata masyarakatnya bisa dibina. Oke. Termasuk mereka yang menjadi kiai, ada yang menjadi birokrat, itu daripada hasil binaan Bapak Kiai Haji Maksum dan Bapak Haji Setiawan Saleh di antara. Terus menurut Pak Haji nih potensi SDM yang paling berpotensi untuk kedepannya ini yang bisa membuat Limus Tunggal atau berkontribusi lebih untuk kemajuan Limus Tunggal dalam bidang mungkin ekonomi, infrastruktur pendidikan, itu kira-kira banyak nggak potensi-potensi SDM-nya itu? Menurut hemat saya, banyak sekali di Limus Tunggal ini SDM yang perlu disatukan sehingga menjadi suatu kekuatan besar di Kampung Limus Tunggal ini. Satu contoh, di sini ada madrasah diniyah, ada pesantren, ada sanawiyah, ada aliyah. Itu kan merupakan satu potensi yang memang potensi tersebut tidak bisa dirasakan sekarang. Tidak instan kalau masalah pendidikan itu. Di bidang yang lain seperti bidang ekonomi atau kesejahteraan yang lain, di Limus Tunggal ini banyak tokoh-tokoh yang peduli terhadap lingkungan. Di antaranya ada pendatang baru, Bang Ardi sendiri mungkin di sini di dalamnya ikut memberikan satu kontribusi terhadap kemajuan Limus Tunggal ini. Banyak yang lainnya pun Pak Haji Dadun juga banyak yang lain yang memberikan satu kontribusi terhadap perekonomian yang ada di Kampung Limus Tunggal ini. Nah, terus Pak Haji, menurut Pak Haji kritikan ya, kalau kata saya kritikan untuk pemuda-pemuda di sini itu atau bisa dibilang pendapat Pak Haji terkait dengan kegiatan pemuda-pemuda Kampung Limus Tunggal ini sebenarnya lebih udah banyak mengarah ke positifnya atau lebih banyak mengarah negatifnya, Pak Haji? Menurut hemat saya, kalau ke negatifnya tidak.
Tidak cuma kurang begitu kreatif. Oke. Anak mudanya Jadi gitu. kita lebih tekankan kurang kreatif lah ya. Kurang Oke, kreatif. hanya monoton katanya Monoton. itu saja. Cuman saya heran nih Pak Ji, kalau setahu saya dulu itu Kampung Limus Tunggal itu dikenal tuh bahasa kita dulu di luar tuh tajir-tajir karena juragan-juragan angkot. Itu saya pernah dengar cerita seperti itu tuh. Apa benar itu Pak Ji? Betul. Sebelum juragan angkot itu adalah juragan beras dulu. Juragan beras. Sehingga terkenal itu Limus Tunggal itu kampung dolar. Oh, Kampung Dolar. Dari dulu itu Oke. kampung dolar karena orang lain belum ada listrik, di kita sudah pakai desa. Orang lain belum punya radio, kita udah punya radio Oke. di kampung Limus Tunggal ini. Setelah itu karena perkembangan zaman, akhirnya beralih profesinya kepada angkutan Umum. umum. Oke. Di sini memang banyak, ada yang punya 10, ada yang punya 5. Makanya saya heran memang kebanyakan pemuda-pemuda sini kan itu seperti turun temurun ya, turun temurun artinya ada yang jadi tukang ketupat, ada yang jadi kebanyakan supir angkot saya setahu saya kan. Terus apa tadi ya saya mau sampaikan tadi, mungkin diseling dulu, mungkin saya agak kelupaan ini sampai. Nih, Pak, kan kalau dari dulu itu kan Limus Tunggal itu terkenal dengan infrastruktur yang bagus, terus dengan dari segi pendidikannya, ada nggak perbedaan dulu dan sekarang? Kalau secara infrastruktur, kita akui Limus Tunggal ini stagnan. Jalan di tempat Pak, ya. Jalan di tempat, kalah dengan Cibitung, kalah dengan Gedong Panjang yang sebelah timurnya, kalah dengan Loak Sari, Cibungur dan sebagainya. Kalau secara infrastruktur, karena mereka ditunjang dengan fasilitas-fasilitas umum dari pemerintah, ada IPB, ada SMA 5, ada apa lagi di situ, rencana gedung dewan, gedung pemerintahan dan sebagainya. Kalau Cibungur ada SMP 12 dan sebagainya. Di secara infrastruktur, Limus Tunggal ini agak sedikit tertinggal. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya Limus Tunggal tidak tertinggal? Maka harus tingkatkan sumber daya manusia. Jadi kita kedepankan dari sumber daya manusianya. Satu contoh, mohon maaf. Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi berbeda. Kabupaten Sukabumi punya SDA, sumber daya alam. Kalau kota Sukabumi tidak punya SDA, tidak punya laut, tidak punya gunung, tidak punya hutan dan sebagainya. Akhirnya kota Sukabumi mengedepankan pelayanan publik. Yang menonjolnya sehingga kota Sukabumi termasuk kota yang baik. Saya berharap Kampung Limus Tunggal ini justru mengarah kepada pelayanan publik. Jadi dari berbagai kampung itu datang ke kita. Karena SDM di kita cukup mumpuni. Satu contoh, saya punya pesantren, maka datanglah yang dari Bogor, yang dari Jampa, yang dari Kebuan, yang dari Cianjur, itu kan datang ke kita. Jadi dari daerah luar datang ke kita untuk mencari ilmunya. Ya. Ketika datang ke sini, dengan sendirinya perekonomian akan bangkit. Satu contoh, saya punya santri misalkan 100 orang. 100 orang itu rata-rata dia mengeluarkan uang, ini kecilnya 500.000 per bulan. Okay. Kali 100 orang, 50 juta. 50 juta. Di sekeliling pesantren tersebut akan terjadi hidupnya ekonomi. Iya, betul. Itu otomatis. Jadi, dengan secara otomatis. Di sini ada madrasah diniyah, madrasah aliyah, sanawiyah. Yang lain datang ke sini, pasti bawa duit yang datang itu. Pasti bawa duit. Satu contoh Mekah daerah tandus. Yang datang itu bawa duit semua. Akhirnya subur di daerah tersebut. Akhirnya makmur di daerah tersebut. Inginnya seperti itu Limus Tunggal ke depan itu. Jadi kita persiapkan sumber daya SDM-nya. Oke. Dan sebetulnya kalau kita mempertahankan dari home industry terus diinovasikan lagi, mungkin sepertinya itu bisa ya Pak ya? Oh bisa sekali. Itu home industri. Menekankan ke SDM-nya tadi itu ya. Oke. Home industri itu bisa berkembang ketika SDM-nya. SDM-nya cukup, artian tidak monoton, ada inovasi dan sebagainya. Seperti dalam masalah marketnya atau sebagainya. Itu perlu SDM yang cukup.
Terus satu lagi Pak Haji, dari dulu sampai sekarang apakah Kampung Limus Tunggal atau Kelurahan Limus Tunggal itu punya perkumpulan atau kegiatan misalkan tiap minggu atau tiap bulan misalkan di luar seperti DKM ya Pak Haji ya, jadi semacam perkumpulan pemudanya atau perkumpulan semacam organisasi atau apa khusus kampung itu ada nggak sih dari dulu sampai sekarang itu? Dulu waktu saya keluaran SMA, SMP SMA lah, ada remaja masjid. Remaja masjid. Remaja masjid Limus Tunggal. Kalau itu umum lah ya, umum di mana-mana kampung pasti remaja Ada masjid, remaja masjid pasti ada. ada. Oke. Dan menghasilkan jalan ke kuburan itu oleh Remaja anak-anak masjid. remaja masjid. Oke. Itu ada karya nyata. Termasuk saya ketika pada waktu itu rajin-rajinnya dengan teman-teman yang lain mengadakan lomba-lomba. Lomba, oke. Termasuk saya juga mantan juara tenis Catur. meja. Oh, kira juara catur. Juara tenis meja sekecamatan. Ini bukan ke sedesa. Oh, sedesa Limus Tunggal. Termasuk catur. Catur juga. Saya dengar kan catur juga suka juara tandingannya katanya si Pak Dayat ya. Itu Pak Dayat pada masanya. Terus ada lagi setelah itu Karang Taruna. Pada waktu terbentuk Karang Taruna. Oh iya. Cukup Kalau dominan. ngomong-ngomong Karang Taruna itu sampai sekarang tuh setahu saya di Limus Tunggal itu Karang Tarunanya itu nggak kelihatan ya Pak Haji ya? Nggak kelihatan. Karena perlu adanya motor itu. Heeh. Perlu ada motor, perlu ada figur. Dulu itu cepat maju Karang Tarunanya itu. Ditunjang oleh pada waktu itu Pak Njang Subadi sebagai Sospol Oke. Kabupaten Sukabumi. Jadi agak sedikit menggigit lah. Oke, Ada siap. nama. Setelah Karang Taruna barulah kesini Oke. kemarin ada FK forum Forum komunikasi masyarakat Limus Tunggal. Oke. Limus Tunggal, tapi ini baru-baru sekarang. Sekarang Nah, walaupun sekarang kelihatannya agak sedikit mati suri ya. mati suri vakum. Aku tinggal ada motor. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, kembali lagi karena tadi ada break saat ya, Bapak berbicara tentang Karang Taruna nih apa ya yang ada di Limus Tunggal. Itu menurut Bapak kayak gimana sih, Pak? Berjalan atau tidak Pak Haji? Iya. Pada waktu itu berjalan. Sekarang tidak berjalan mungkin karena tidak ada regenerasi. Regenerasi. Kalau di kelurahan ada kelurahan Karang Taruna, tapi belum menyentuh ke kampung Karang Taruna. Nah, kalau saya lihat ini kan SDM di Limus Tunggal ini oke deh, yang sebagian besar itu sudah sudah kerja di pemerintahan. Tapi kenapa harusnya kan ini kan bisa dibilang salah satu organisasi vital di salah satu kota Sukabumi ini ya. Kok nggak ada sih peminat dari kampung Limus Tunggal itu? Pernah nggak ada sejarahnya Karang Taruna itu dijabati ketuanya itu oleh anak-anak di sini, pemuda di sini Pak Haji? Pertama sekali adanya Karang Taruna itu adalah dari Limus Tunggal itu sendiri. Limus Tunggal, dan oke. dipegang oleh anak-anak Limus Limus Tunggal. Tahun berapa tuh Pak Haji? Tahun 8990. Oke. 8990. Jaya di masanya lah pokoknya Jaya itu ya di masa itu. masanya. Oke. Sebetulnya itu bisa dikembangkan. Cuma ada satu kendalanya itu tidak ada regenerasi. Karena mereka kemarin yang dulunya pemuda kan sekarang dia punya kesibukan masing-masing. Kendala yang paling utama di Limus Tunggal itu adalah menyatukan visi misi. Menyatukannya. Bukan berarti kurang berpotensi cuma tenaga ini masing-masing dikerahkannya. Masih individual ya, Pak ya? Masih individual, tidak One man show. tidak berjalan. Ini Oke. kendala-kendala yang saya rasakan sampai sekarang. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya
perkembangan zaman dan teknologi, termasuk membuka jendela luar lah ceritanya, sehingga masyarakat yang ada di Kampung Lumus Tunggal ini bisa beradaptasi dengan keadaan. Oke. Terus ini hal yang paling penting sebenarnya di akhir-akhir ini, menurut Pak Haji, ada nggak optimisme ya ke depannya itu, para pemuda-pemuda di sini tuh akan mindsetnya itu mungkin bukan berubah mindset ya pasti Pak Haji ya, mindsetnya tuh benar-benar pengen memajukan Kampung Limus Tunggal ini secara nggak keseluruhan lah, secara skala kecil aja di Kampung Limus Tunggal ini, kayak di berapa RW, 2 RW atau 3 RW gitu teh. Kira-kira kalau yang Pak Haji lihat dari kacamata Pak Haji ini, hal itu akan terwujud nggak sih? Saya masih menyimpan rasa optimisme. Optimis karena ciri orang yang akan maju itu harus punya rasa. Dan melihat potensi-potensi yang ada juga bisa menuju ke sana. Anak-anak muda yang di kita ini suka menuju ke sana. Banyak potensi-potensi yang menjadi dosen, di Limus juga ada yang menjadi dekan sekarang itu. Masuk kemarin kan rektor yang di saat itu STI itu kan orang Limus Tunggal, STKIP itu ada rektornya adalah orang Limus Tunggal. Sekarang banyak anak-anak muda yang berpotensi, tinggal menyatukan visi dan misinya. Dan harus ada orang tua yang sifatnya tuturi handayani, sehingga ego masing-masing itu bisa volumenya dikurangi, sehingga kebersamaannya yang dikedepankan. Sebenarnya kalau gitu para pemuda ini kita tarik kesimpulan, dan ini perlu sepertinya bukan satu sosok, boleh bisa bilang satu sosok atau motor lah untuk penggerak supaya pemuda ini dan pemuda yang lainnya itu bisa menyatu dan bersatu. Itu saya sih kalau saya rasa itu butuh memang suatu penggerak atau tokoh yang bisa mensupport mereka supaya bisa bersatu gitu Pak Haji. Memang betul. Di sini diperlukan satu lokomotif. Walaupun tidak ketokohan, tetap saja harus ada lokomotif yang berbasis dengan program. Jangan berbasis ketokohan. Kalau berbasis ketokohan itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kedua, kalau ketokohan itu tidak abadi, ketika tokoh itu pindah kampung atau meninggal, bubar lah. Jadi di sini saya mau berbasis program. Jadi menyeluruh ya. Ada lokomotif, tetap lokomotif itu harus ada lokomotif. Tapi tidak ketokohan. Sifatnya tidak ketokohan. Karena untuk menghilangkan rasa kecemburuan sosial dari yang lain. Jadi programnya jelas, tapi tetap harus ada lokomotif. Mungkin pada intinya sudah kita sampaikan semua. Mungkin ini yang kita sampaikan tuh segmen selanjutnya. Pak Haji, saya ingin menyampaikan ini secara langsung mungkin kepada masyarakat Kota Sukabumi atau khususnya Kampung Limus Tunggal, pesan atau nasihat lah supaya baik untuk didengar untuk para pemudanya atau para tokoh atau para yang penting masyarakat khususnya Kota Sukabumi, dan intinya ke masyarakat Limus Tunggal, Kampung Limus Tunggal sendiri Pak Haji. Baik, kita kalau flashback bahwa Limus Tunggal ini adalah satu kampung yang terdepan di kecamatan Ciberem ini. Ini satu tinta emas yang tergores tidak bisa dilupakan, dan ini sejarah. Untuk anak-anak muda sekarang ini, apalagi ditunjang dengan IT yang cukup pesat sekarang ini, saya berharap para pemuda itu lebih maju daripada pemuda-pemuda yang terdahulu. Jadi sarana sudah cukup dan juga akses dengan kepemerintahan bisa saya jembatani dengan beberapa dinas, termasuk dengan wali kota pun sendiri saya bisa mengaksesnya.
Oleh sebab itu saya berharap kepada anak-anak muda-mudi yang ada di Kampung Lumus Tunggal ini, mari kita sama-sama memajukan Kampung Lumus Tunggal ini, baik untuk keberjamaahnya maupun secara individunya, bahwa sumber daya manusia yang ada di Lumus Tunggal ini lebih daripada kampung-kampung yang lain. Oke, kalau gitu bisa saya tarik kesimpulan 3 hal ya Pak Haji ya, dari apa yang kita bahas ini, bahwa akan terwujud apa yang kita inginkan, Kampung Lumus Tunggal itu bersatu. Satu, egonya disisingkan, keduanya volumenya diturunkan, terus masih ada rasa empati pada kebersamaan. Kedua, SDM ini jangan seperti pengen one man show ya, seperti tapi karena kualitasnya SDM ini sudah pada memadai, perlu didukung dengan komunikasi yang baik, atau support dari para pemuda dan pada orang tuanya juga ya Pak Haji ya. Mungkin Upe ada menarik kesimpulan dari hasil Ya, mungkin tentu saja kayak yang tadi Pak Haji bilang, kalau misalkan Limus Tunggal itu harus jadi SDM yang baik. Kayak kalau di luar itu kan ada yang namanya Singapura, jadi SDM yang baik ke Asia ya Pak ya. Nah, kita semoga kedepannya Limus Tunggal itu bisa jadi Singapurnya Asia kayak gitu. Ciberem Ya mungkin Ciberem ya. Ciberem kampung Ciberem. Oke. Sama ini tadi apa? Saya mungkin ketinggalan ya. Mungkin ke depannya juga jika Pak Haji izinkan, informasi ini akan kita sampaikan lewat SBA Podcast ini Pak Haji ya. Secara langsung saya izin akan menyampaikan edukasi pesan ini secara langsung, mungkin insya Allah kita tayangkan baik di YouTube atau di Instagram atau di Facebook. Dengan izin, dengan informasi ini akan kita sampaikan kepada masyarakat Kota Sukabumi, khususnya di Limus Tunggal ya Pak Haji ya. Oke, jadi teman-teman nanti jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terus nanti untuk penayangan SBA Podcast ini akan tayang setiap hari Minggu kayak gitu. Oke. Pak Haji minta satu pesan atau buat kita nih yang baru launching, karena Pak Haji yang pertama perdana SBA Podcast ini tayang dan kita mengangkat tema ini dengan mengundang Pak Haji. Mungkin kita minta satu greeting dari Pak Haji gimana ke SBA Podcastnya. Kita minta doanya supaya SBA Podcast ini bisa berjalan atau bisa bertahan sesuai dengan kebutuhan yang buat masyarakat Kota Sukabumi atau secara luas lah Pak Haji. Baik, saya berharap dengan SBA Podcast ini tidak instan dan tidak sifatnya musiman seperti itu, sehingga edukasi terhadap masyarakatnya itu bisa continue. Dan juga kepentingan yang jangka pendek. Saya minta kepentingan jangka panjang. Jadi dengan edukasi seperti ini, maka kepentingan jangka panjang yang harus kita utamakan. Adapun jangka pendek pun nggak jadi masalah, tapi bukan merupakan satu tujuan. Jadi harus ada satu progres kedepannya itu jelas-jelas membawa Kampung Lumus Tunggal ini kepada kampung yang Lumus Tunggal lebih maju. Slogan kita ya. Oke. Mungkin begitu Pak Haji. Sebelumnya dan selanjutnya saya Bang Hardi mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke kita, ke SBA Podcast, dan kita berharap SBA Podcast ini bisa sebagai media atau wadah untuk menerima atau informasi lah di masyarakat Kota Sukabumi atau masyarakat Limus Tunggal. Dan jangan lupa teman-teman, podcast SBA Podcast ini akan tayang ya. Kalau kita sudah ini kita tayangnya mungkin setiap hari Minggu. Jadi nanti ditunggu, di like, di komen, di share, and subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya.